Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa mawalah wa ba'd. Bersyukur kita pada Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan dalam beribadah. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan dalam kondisi apapun. Semuanya merasakan apa yang kita rasakan. Masyarakat di Saudi tidak terlepaskan juga di seluruh dunia. Kita semuanya merasakan kondisi yang sama. Kita harus berada di rumah sesuai anjuran agar kita terhindar dari apa yang disebut dengan penularan virus yang cukup menyusahkan dalam penyembuhannya. Mudah-mudahan kita terus bersemangat dan kita terus berusaha dan berambisi untuk menggapai kemuliaan Ramadan. Karena tanpa ada ambisi semangat untuk menggapai kemuliaan, maka Ramadan akan berlalu begitu saja. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah dan kita pun dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama umatnya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memberikan hikmah yang luar biasa. Kadang ada orang yang merindukan Ramadan, ada yang biasa-biasa saja. Itu tergantung apa? Tergantung pengenalannya terhadap bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Pengenalan yang mendalam akan menimbulkan kecintaan yang dalam dan akan memunculkan kerinduan yang mendalam dan akan memunculkan semangat yang menggelora untuk menggapai kemuliaan-kemuliaan Ramadan. Salah satu pertanyaan yang sering disampaikan adalah ada orang yang menyebutkan bahwa di bulan Ramadan katanya setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa kok ada orang masih melakukan kemaksiatan ini? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang tadi tidak salah. Itu benar dan itu sesuai hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya muttafaqun alaih. Sahih. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin," atau dalam hadis lain suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka terbukalah pintu surga dan tertutup rapatlah pintu neraka dan setan-setan pun dibelenggu atau diikat atau di penjara, sufida. Hadis ini sahih dan ini benar adanya. Tapi kenapa kok ada orang yang melakukan kemaksiatan? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa mensitir sebuah ayat. Ini disebutkan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan surat Ibrahim ayat 22. Untuk lebih jelasnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum. Itu ayatnya, panjang. Saya bacakan terjemahannya. Dan setan berkata, ketika hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu yang persekutukan aku bersama Allah. Dan itu aku ingkari sebelumnya. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Ayat ini bercerita bahwa ketika di akhirat kelak setelah selesai dihisab, maka
orang-orang yang merasa digoda oleh setan mengatakan, kenapa engkau goda? Maka kata setan, sebenarnya aku nggak pernah mengontrol perilaku kamu. Illa wa'adtukum, dan aku janjikan. Allah menjanjikan sesuatu dan aku janjikan sesuatu. Dan kamu membenarkan dan meyakini janji yang aku sampaikan. Ini sebenarnya adalah tipu dayaku. Fa'akhlaftumuni. Fa'akhlaftukum. Aku ingkari janji itu. Fala tamlumuni walumu anfusakum. Janganlah engkau menghina aku atau menyalahkan aku, tapi salahkanlah diri kamu yang kamu telah melakukan dosa itu. Jadi Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa sebenarnya tugas setan bukan mengontrol kita. Kontrol itu ada dua. Yang pertama, mengontrol perilaku seseorang dan menguasainya. Dan mengarahkan kemanapun itu. Yang kedua, mengontrol dengan memaksa. Dua-duanya tidak bisa dilakukan oleh setan. Dia tidak bisa mengontrol perilaku kita. Dan dia tidak bisa menyemaksa kita. Yang kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu, dia membisikkan sesuatu kepada kita, dan kemudian kita melakukan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hawa nafsu kita, atau syahwaniyah kita, nafsu syahwat kita. Nah, ada perbedaan. Apa yang membedakan bahwa sesuatu itu karena syahwat atau karena setan? Karena syahwat adalah karena itu dilakukan ketika seseorang melakukan sesuatu wa huwa musirrun ala fi'lihi, dan dia ngotot ngeyel melakukan itu. Contoh mungkin ketika di hari apapun kita ingin melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbentuk dalam hati sanubari kita, jangan dilakukan, itu berdosa. Hati sanubari. Kemudian Allah memberikan petunjuk pula dengan berbagai, Allah menghalang-halangi. Mungkin kita ingin jalan ke kafe atau ke karaoke, tiba-tiba sepeda motor kuncinya lupa meletakkannya, atau tiba-tiba bensinnya habis, atau buat sepedanya bocor, atau dompet tersembunyi. Ini sebenarnya Allah ingin memberikan petunjuk kepada kita, tapi dasar orang musirun. Nah, ciri syahwat adalah dia tidak akan berhenti meminta kita untuk memenuhinya sampai kita memenuhi keinginan syahwat itu. Artinya pemirsa, yang terjadi adalah bukan karena godaan setan, tetapi nafsu kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dosa yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, artinya sebenarnya yang melakukan itu bukan setan, tetapi kitalah yang didorong oleh nafsu kita. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah, setelah 1 tahun kita memenuhi keinginan nafsu. Nafsu itu penting. Nafsu untuk makan, nafsu untuk minum, nafsu untuk berkeluarga, penting, tetapi harus terkontrol. Tetapi manakala dia dikontrol, kita dikontrol oleh nafsu kita, ini yang menjadi bahaya. Yang harus dilakukan adalah kita mengontrol, atau hati kita yang mengontrol perilaku kita, bukan nafsu kita yang mengontrol perilaku kita. Ketika perilaku kita dikontrol oleh nafsu, maka yang terjadi adalah dia akan meminta kita untuk memenuhinya. Dan ketika kita penuhi, dia akan meminta pemenuhan yang lain. Tugas setan hanya membisikkan. Nah, di bulan Ramadan ini, seperti pertanyaan di awal tadi, di bulan Ramadan ini bukan berarti setan itu terbelenggu kemudian tidak ada orang bermaksiat. Karena kemaksiatan orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu bukan karena setan. Karena apa? Semuanya diikat oleh Allah. Itu muncul karena nafsu yang muncul dari dalam diri kita. Di bulan Ramadan kita diajarkan bagaimana agar kita bisa mengontrol kehidupan kita, mengontrol perilaku kita. Hati kita bagaimana bisa mengontrol perilaku kita. Bukan nafsu yang mengontrol diri kita. Karena sejatinya nafsu akan meminta kita untuk memenuhi dan meminta kita untuk melampiaskannya. Ketika itu kita turuti, maka dia akan meminta sesuatu yang lain. Mudah-mudahan hikmah Ramadan yang singkat ini dapat memberikan sesuatu yang berbaik dan bermanfaat,
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan khilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا